Sebelum gabung sama rezim ya loncat sana loncat sini, jilat sana jilat sini. Ya dulu memuja Prabowo, menghina Jokowi. Nah, sekarang dikasih tulang sama Jokowi. Nah, seperti ini menyalak-nyalak begitu, ya kan? Dulu juga jadi narasumbernya HTI, kemana-mana ngomong khilafah. Nah, sekarang dikasih tulang sama rezim yang anti khilafah ini menyalak-nyalak kan gitu, menggonggong-gonggong gitu. Nggak ada, ngomong santai, santuy itu nggak ada. Kayaknya wajahnya rezim ini kayak apa sih? Nah sebenarnya hatinya rezim ini kayak apa sih? Sebenarnya kolbunya rezim ini kayak apa sih? Gampang kalau kamu mau lihat topeng aslinya rezim ini kayak apa? Lihat Ngabalin itu. Lihat Ngabalin, lihat Abu Janda, lihat buzzer, influencer, congos, penjilat, munafik, koruptor, maling, OTT KPK, itu lihat. Kalau Anda mau lihat kayak apa rezim ini. Nah, salah satunya Ngabalin itu. Ya, hilang malunya, hilang martabatnya, hilang harga dirinya, hilang kehormatannya. Tapi sok punya kehormatan, sok punya martabat. Padahal nggak ada, nol. Sok pinter, sok bermartabat. Dari dulu, ya sejak gabung sama rezim, dulu sebelum kere, sebelum gabung sama rezim ya loncat sana loncat sini, jilat sana jilat sini. Ya dulu memuja Prabowo, menghina Jokowi. Nah, sekarang dikasih tulang sama Jokowi. Nah, seperti ini menyalak-nyalak begitu, ya kan? Dulu juga jadi narasumbernya HTI, kemana-mana ngomong khilafah. Nah, sekarang dikasih tulang sama rezim yang anti khilafah ini menyalak-nyalak kan gitu, menggonggong-gonggong gitu. Nggak ada, ngomong santai, santuy itu nggak ada. Kayak kesurupan, oke? Karena saya bisa baca karakter, ya. Pertama, dompetnya sudah tebel, ya kan? Jadi perutnya sudah gendut, jadi jas yang dia pakai, jam tangan yang dia pakai itu kan membentuk karakter juga. Gitu. Dan dia terlalu pede bahwa yang dia wakili itu seolah-olah rezim yang suci, rezim yang bersih. Padahal kan ini rezim kotor, rezim munafik, rezim penjilat, rezim menipu, rezim pembohong, rezim laknatullah kan hakikatnya kan begitu. Tapi karena dia berada di lingkarannya itu, buta matanya, buta hatinya, siapapun dia kalau debat pasti ya kayak orang kesurupan gitu. Naudzubillah min dzalik. Oke, next, itu yang pertama. Nah yang kedua, ini ada berita heboh lagi nih. Keren ini. Ya, ayo bangun. Yang masih tidur, bangun. Yang masih micek, melek. Halo, yang masih teler tuh ayo sadar. Terserah kek mahasiswa kek, emak-emak kek, ulama kek, habib kek, kiai kek, gus kek. Terserah mau hafal Quran, hafal hadis kek, hafal kitab kuning kek, hafal kitab gundul, kitab keriting, bangun. Buka matamu ayo, bangun. Ini bukan sinetron ini. Rakyat umat dijarah, diperkosa, dirampok begini kalian masih termehek-mehek aja kalian ini ya. Bangun. Rezim kok maniak bohong. Plakat penghargaan iri kepada pemerintah Jokowi, ternyata plakat tersebut bukan dari iri, tapi dari Kementerian Pertanian. Plakat dibuat seharga 8 juta rupiah. Plakat diberikan kepada Indonesia atas nama Sistem Pertanian Pangan Tangguh dan Swasembada Beras tahun 2019-2021. Faktanya Indonesia dari tahun 2019 sampai 2021 masih impor beras masing-masing ini 4.044, 508,8 ton dan seterusnya bla bla bla. Jokowi mendapat penghargaan ya swasembada beras dari IRI, satu lembaga swasta di bidang pertanian yang berpusat di Filipina. Ternyata plakat
penghargaan IRI yang menjelaskan penggunaan teknologi inovasi padi itu dibikin oleh Kementerian Pertanian sendiri. Jadi bagaimana harus mengartikan palsu atau asli. Jadi jelas ya, kalau kemarin Jokowi dibilang sudah swasembada pangan adalah hoak. Kita makin paham dan percaya bahwa pembuat hoak terbesar di negeri ini adalah rezim ini sendiri. Ngakak pol lihat kisah-kisah lucu yang ada di negeri dagelan mirip cerita si Kabayan ini. Jadi Jokowi dapat penghargaan IRI, salah satu lembaga swasembada pangan gitu loh ya, kurang lebihnya, yang pusatnya di kota Filipina. Ternyata hoak, sama dengan dulu waktu ngasih sertifikat, Jokowi bagi-bagi sertifikat, ternyata hoak. Sertifikatnya apa palsu apa-apa gitu kan, ditarik lagi. Sama ketika Jokowi dulu ngasih traktor di Ponorogo apa Bojonegoro itu, ngasih traktor, Jokowi pulang traktorannya dibawa lagi. Hoak. Bangun, kiai, gus, ulama, mahasiswa, mak-mak, bangun. Rakyat, bangun. Matamu bangun, melek matamu, bangun. Nunggu apa? Nunggu kelelep. Nunggu mate anakmu, nunggu mate sekarat gitu. Baru kamu bangun gitu, terlambat. Ini videonya. Pak Kasdi, saya tanya, Presiden mendapatkan penghargaan IRI, yang buat plakatnya siapa? Jawab jujur loh. Iya Pak. Ya. Jadi dari sertifikat kita konvers ke plakat, yang membuat plakat kita Pak. Oh, berapa nilainya? Bapak nggak tahu? Nilainya lupa. Iya, saya kasih tahu nilainya 8 juta Pak. Siap Pak. Jadi plakat itu bukan dari IRI, dari Kementerian Pertanian. Siap. Ya. Betul. Ini jelas loh. Betul. Ya. Jadi jangan ada tipu-tipu sama saya. Gimana? Makanya jangan sibuk bikin partai baru. Sudah, aduh. Orang partai yang banyak ini aja suaranya masih kurang, mau dibikin partai lagi, pecah-pecah lagi suaranya. Bersatulah, rendahkan ego itu. Wah, nanti kalau aku ikut partaimu, kamu yang besar, partaimu yang besar, aku nggak jadi apa-apa. Aku ini profesor, doktor, aku ini LC, aku ini MA, SHMA, aku ini orang hebat. Wah, kalau aku nanti ikut kamu yang besar. Jadi penyakit ini gak ada obatnya memang. Ego. Ya sudahlah, ini kan bagian sunatullah juga kan. Aku kan siapa aku kan, gak bisa juga ya kan. Cuman ya geli aja lihat. Hari gini masih sibuk bikin partai, hari gini masih sibuk mempertahankan sistem yang PT 20% ini, jadi kan repot. Di satu sisi rakyat sudah kejet-kejet, BBM sudah naik,